Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas dua teori penting dalam dunia bisnis, yaitu teori stockholder dan teori stakeholder. Kedua teori ini sering jadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam hal corporate governance atau tata kelola perusahaan. Tapi, apa sih perbedaan keduanya dan bagaimana penerapannya dalam dunia nyata? Yuk, kita bahas bersama! Pertama, kita kenali dulu teori stockholder. Teori ini menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Artinya, semua keputusan bisnis harus berfokus pada peningkatan nilai perusahaan agar investor mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lalu siapa sih yang dimaksud dengan stockholder? Mereka adalah para pemegang saham perusahaan. Bisa berupa individu, perusahaan lain, atau bahkan negara. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang dimana pemegang saham sebanyak 53,19% dimiliki oleh pemerintah. Penerapan teori stockholder pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, di mana tepat pada hari Rabu 23 April tahun 2025, PT Bank Rakyat Indonesia Tremah Tbk membayarkan dividen final sebesar Rp5 31,4 triliun atau Rp208,40 per lembar saham kepada para pemegang saham sebagai bagian dari total dividen tahunan sebesar Rp51,73 triliun yang telah disetujui RUPS tahunan pada 24 Maret tahun 2025. Pembagian dividen ini mencerminkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menerapkan teori stockholder dalam pembagian dividen. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya, teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaannya tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tapi juga kepada semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas perusahaan. Stakeholder meliputi dua kelompok, internal seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham itu sendiri, dan eksternal seperti pemasok, pelanggan, bank, pemerintah, hingga masyarakat dan lingkungan sekitar. Teori stakeholder menekankan pentingnya perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh kegiatan bisnis mereka. Dalam praktiknya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menerapkan beberapa program yakni BRI Peduli, Women Empowerment, bantuan infrastruktur bisnis, dan melalui program BRI Peduli Desa Brilian. Salah satunya dalam program BRI Peduli Desa Brilian, pemberdayaannya mengembangkan 4 aspek yang terdapat dalam sebuah desa. 1. Badan usaha milik desa BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. 2. Digitalisasi yang merupakan implementasi produk dan aktivitas digital di desa. 3. Keberlanjutan pembangunan desa yang tangguh dan berkelanjutan dalam pembangunan desa. 4. Inovasi, yaitu kreatif dalam menciptakan ide dan temuan baru. Melalui program Desa Brilian, BRI tidak hanya menghadirkan pendampingan dan pembinaan, tetapi juga mempertegas komitmen nyata dalam mewujudkan desa yang inovatif, adaptif, mandiri, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari implementasi Asta Cita, BRI terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui kolaborasi, digitalisasi, dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. BRI percaya bahwa desa yang berdaya akan menjadi kunci terciptanya perekonomian nasional yang kuat dan inklusif. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kedua teori punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Teori stockholder berfokus pada keuntungan pemegang saham, sementara stakeholder memperluas tanggung jawab perusahaan kepada banyak pihak. Dari era bisnis yang semakin transparan dan berkelanjutan seperti sekarang, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Semoga video ini membantu memahami konsepnya dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk terus belajar dan menerapkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Sampai jumpa!